Om Swastiastu. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bu dosen dan juga teman-teman yang mungkin sedang menonton sekarang. Kali ini kelompok 5, kelompok kami akan mempresentasikan makalah penerapan metode numerik dari topik yang sudah kami pilih, yaitu penerapan metode numerik pada deteksi tabrakan atau collision detection dalam games. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputul Kahita Anastasia Chandra Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 049. Dan perkenalkan, nama saya Alia Rendy Saskia dengan 3 digit NIM terakhir 055. Perkenalkan, nama saya Ida Nyamansaduka Chandra Astawa dengan 3 digit NIM akhir 061. Baik, untuk memahami alasan pemilihan topik ini, terlebih dahulu akan dijelaskan latar belakang permasalahan yang mendasarinya. Jadi, collision detection merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pengembangan game dan simulasi interaktif. Collision detection berfungsi untuk mendeteksi interaksi atau tabrakan antar objek seperti karakter pemain, musuh, peluru, maupun lingkungan di dalam game. Pada umumnya, deteksi tabrakan dilakukan secara diskrit, yaitu dengan mengecek posisi objek pada setiap frame. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan, terutama ketika objek bergerak dengan kecepatan tinggi. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan deteksi seperti clipping, yaitu kondisi ketika objek saling menembus tanpa terdeteksi tabrakan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih akurat, yaitu dengan menggunakan metode numerik. Metode numerik memungkinkan perhitungan posisi dan waktu tabrakan secara lebih presisi dengan memperhitungkan perubahan posisi objek terhadap waktu. Dengan penerapan metode numerik dalam collision detection, diharapkan sistem deteksi tabrakan menjadi lebih akurat, sehingga dapat meningkatkan realisme, stabilitas, dan kualitas permainan secara keseluruhan. Baik, sekian untuk penjelasan terkait latar belakang dari alasan pemilihan topik ini. Selanjutnya akan dijelaskan terkait rumusan masalah serta tujuan dari kelompok kami mengangkat topik ini terkait penerapan metode numerik pada deteksi tabrakan atau collision detection dalam game. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan pada makalah ini ada 6. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode numerik? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan collision detection dalam pengembangan games dan mengapa proses ini penting? Yang ketiga, apa saja permasalahan yang muncul pada metode collision detection sederhana berbasis pemeriksaan diskrit? Yang keempat, apa saja konsep metode numerik yang digunakan dalam proses deteksi tabrakan pada games? Yang kelima, bagaimana penerapan metode numerik dalam menghitung posisi dan waktu terjadinya tabrakan antar objek dalam games? Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana contoh penyelesaian permasalahan collision detection dalam games dengan menggunakan metode numerik. Selanjutnya itu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya bacakan sebelumnya, maka tujuan dari makalah ini adalah yang pertama menjelaskan konsep dasar dari metode numerik, yang kedua yaitu menjelaskan konsep dasar collision detection dalam pengembangan games, yang ketiga ada mengidentifikasi keterbatasan collision detection konvensional yang tidak menggunakan pendekatan numerik, yang keempat menjelaskan konsep metode numerik yang digunakan dalam deteksi tabrakan pada games. Yang kelima, menjelaskan konsep metode numerik yang diterapkan untuk mendeteksi tabrakan secara lebih akurat dan efisien. Dan yang terakhir, memberikan contoh kasus dan langkah-langkah penyelesaian deteksi tabrakan dalam games dengan menggunakan metode numerik. Baik, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tentang konsep dasar metode numerik. Jadi metode numerik itu merupakan teknik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar dapat diselesaikan dengan operasi hitung dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Metode numerik ini digunakan saat suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analitik atau solusi eksaknya itu sulit ditentukan. Oleh karena itu, metode numerik banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang komputasi dan simulasi. Dalam permasalahan yang diangkat pada
Nah, kala ini metode numerik itu digunakan untuk mendeteksi tabrakan dalam permainan, di mana proses perhitungannya dilakukan secara komputasional. Next. Selanjutnya yaitu pendekatan metode numerik. Metode numerik itu bekerja dengan pendekatan aproksimasi, sehingga yang dihasilkan berupa nilai hampiran, bukan nilai eksaknya. Pendekatan diskrit, khususnya pada variabel waktu, digunakan untuk merepresentasikan perubahan sistem kontinu secara bertahap, sehingga sesuai untuk simulasi dan analisis perubahan kondisi sistem dalam mendeteksi tabrakan. Pendekatan yang digunakan untuk dapat mendeteksi tabrakan dengan metode numerik itu ada 3. Pendekatan pertama yaitu pendekatan dengan waktu diskrit. Pendekatan waktu diskrit merupakan konsep metode numerik yang merepresentasikan perubahan sistem kontinu dengan membagi waktu menjadi interval, seperti T dengan waktu diskrit ke-0, T dengan waktu diskrit ke-1, T dengan waktu diskrit ke-2, dan seterusnya. Dalam permainan digital, pergerakan dan interaksi objek yang bersifat kontinu dihitung secara komputasi pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan angka waktu atau timestamp. Dengan pendekatan ini, deteksi tabrakan dilakukan dengan menghitung jarak antar objek pada setiap interval waktu menggunakan rumus jaraknya Euclidean, di mana jarak antar objek pada interval waktu tertentu itu dapat dihitung dengan akar dari titik koordinat objek A pada sumbu X dikurang dengan titik koordinat objek B pada sumbu X kuadrat ditambah dengan hasil pengurangan dari titik koordinat A pada sumbu Y dikurang dengan titik koordinat objek B pada sumbu Y yang kuadratin kemudian diakarin, itu akan menghasilkan jarak antar objek pada waktu interval atau waktu diskrit ke n. Kemudian tabrakan terjadi apabila memenuhi dari rumus ini, di mana jarak antar objek itu kurang dari sama dengan RA plus RB. RA ini merupakan jari-jari dari objek A dan jari-jari dari objek B, sehingga tabrakan dapat diketahui bila hasil jaraknya itu lebih kecil dari jumlah jari-jari antar dua objek tersebut. Dan pendekatan diskrit ini umum digunakan dalam simulasi dan pengembangan games, sehingga memungkinkan perhitungan posisi dan deteksi tabrakan dilakukan secara bertahap. Metode numerik seperti metode Euler itu memanfaatkan pendekatan ini untuk memperkirakan posisi pada waktu berikutnya. Pendekatan kedua yaitu menggunakan metode Euler. Metode Euler itu merupakan metode numerik dasar yang digunakan untuk mendekati solusi persamaan diferensial biasa dengan pendekatan waktu diskrit. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan matematika yang melibatkan suatu fungsi dan turunannya terhadap satu variabel bebas saja dan sering digunakan untuk memodelkan pergerakan objek terhadap waktu dalam pengembangan permainan digital. Metode Euler itu umumnya dipakai sebagai pendekatan awal atau simulasi sederhana sebelum menggunakan metode numerik yang lebih akurat. Metode Euler ini bekerja dengan memanfaatkan laju perubahan, misalnya contohnya dengan kecepatan itu untuk memperkirakan perubahan posisi objek. Nah, karena kita bilang metode Euler ini merupakan metode numerik dasar yang digunakan untuk mendekati solusi persamaan diferensial, maka sebelum itu kita harus mengetahui persamaan dari diferensial. Di mana di sini kita punya persamaan dy per dt sama dengan fungsi dari t, y. Dengan syarat posisi awal dari fungsi y saat waktu ke 0 itu sama dengan y ke 0. Jadi, dy per dt itu merupakan laju perubahan y terhadap waktu ke t. Nah, y sendiri itu merupakan besaran yang dicari, itu bisa seperti posisi, suhu, kecepatan, populasi, dan lain-lain. Dan t sendiri ini variabel bebas, dan pada kasus ini t ini merupakan menyatakan waktu. Kemudian P
Nah, fungsi V dengan T, Y itu merupakan fungsi yang menyatakan bagaimana Y berubah terhadap waktu dan nilainya sendiri. Kemudian Y ke 0 itu merupakan nilai awal dari besaran Y, terus T ke 0 itu juga waktu awal dari pengamatan. Terus Y dalam kurung T ke 0 itu merupakan nilai fungsi Y saat T itu sama dengan T ke 0. Terus juga dengan ini metode Euler itu menghitung nilai Y secara bertahap berdasarkan laju perubahannya terhadap waktu meskipun bentuk fungsi dari Y ke T tidak diketahui. Nah, selanjutnya itu kita mengetahui konsep dari perhitungan metode Euler. Konsep perhitungan metode Euler itu secara sederhana yaitu nilai berikutnya itu didapat dari penjumlahan antara nilai sekarang dijumlah dengan perkalian laju perubahan dikali dengan angka waktu. Nah, secara matematis itu dapat dilihat seperti ini. YN plus 1 ini menyatakan nilai berikutnya. Kemudian YN ini adalah nilai sekarang dan H ini itu merupakan langkah waktu dan laju perubahan itu adalah fungsi dari Tn ke Yn. Tadi kan sebelumnya laju perubahan itu dy per dx sama dengan fungsi dari Tn ke Yn. Nah, Tn ini itu merupakan waktu dari saat ini dan waktu ke n, discrete ke n, dan n ini nilai fungsi saat ini. Terus dari rumus ini dapat dipahami bahwa metode Euler itu sebagai proses untuk mengikuti arah garis singgung kurva pada suatu titik untuk memperkirakan posisi objek pada waktu berikutnya. Karena menggunakan pendekatan linear, hasil yang diperoleh berupa nilai hampiran dan tentunya memiliki galat tertentu sehingga tidak sepenuhnya akurat. Pendekatan ketiga yang digunakan atau pendekatan terakhir yaitu pendekatan numerik dalam perhitungan jarak dan waktu, di mana pendekatan metode numerik ini dilakukan dengan mengubah sistem kontinu menjadi bentuk diskrit melalui penggunaan time step. Dan dalam permainan digital, pergerakan objek terhadap waktu itu dihitung pada interval tertentu sehingga kondisi objek dapat diperbarui secara bertahap. Deteksi tabrakan diperoleh dari perhitungan jarak antar objek berdasarkan posisi yang diperkirakan menggunakan metode Euler dengan memanfaatkan informasi kecepatan dan selang waktu. Pendekatan ini cukup efektif untuk simulasi dan deteksi tabrakan apabila time step yang digunakan itu relatif kecil. Kemudian next. Tentunya karena metode numerik itu hanya memberikan nilai dengan metode pendekatan dan nilainya juga berupa hampiran, pastinya ada selisih antara hasil numerik dengan hasil asli atau hasil eksaknya. Jadi selisih inilah yang disebut dengan galat. Jadi galat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada galat bawaan, galat perpotongan, dan galat pembulatan. Galat bawaan itu adalah galat yang terjadi sebelum perhitungan dimulai. Dengan kata lain, angka yang dimasukkan ke dalam rumus sudah mengandung ketidakpastian atau error. Kemudian yang kedua itu galat perpotongan. Galat perpotongan terjadi karena metode numerik mengganti proses matematis eksak yang bersifat tak hingga dengan perhitungan terbatas karena komputer hanya mampu melakukan sejumlah langkah tertentu. Bagian perhitungan yang dihentikan inilah yang menimbulkan galat perpotongan. Galat perpotongan ini sering dipakai pada proses tak hingga seperti deret, limit, atau fungsi kontinu. Terus yang terakhir ada galat pembulatan. Galat pembulatan terjadi karena keterbatasan komputer dalam menyimpan bilangan dengan jumlah digit tak hingga. Akibat dari keterbatasan itu, sistem bilangan dan memori misalnya kita punya bit 32 bit atau 64 bit.
bilangan seperti pi atau eh, kan pi itu setara dengan 3,14159 itu dibulatkan menjadi 3,14 itu merupakan termasuk contoh dari skala pembulatan atau 1/3 itu sama kalau dibagi itu kan hasilnya 0,3333 sehingga nah itu kalau disempurnakan bisa menjadi 0,33 saja. Itu salah satu contoh dari galat pembulatan. Selanjutnya, nah dalam menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan metode numerik, tentunya kita menggunakan melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan untuk penyelesaian metode numerik ini bermacam-macam, ada 6 macam, tapi untuk kasus pada makalah ini kita hanya menggunakan 4 macam saja. Yang pertama ada pemodelan, penyederhanaan model, formulasi numerik, dan evaluasi. Jadi, yang untuk tahapan pertama yaitu pemodelan, yang pada tahapan ini mengubah persoalan dunia nyata menjadi persamaan matematika, kemudian permasalahan matematika yang akan terbentuk berupa persamaan linear, non-linear, dan lainnya, menyesuaikan persoalan yang dihadapi. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah penyederhanaan model, yaitu menyederhanakan model pada tahap pertama, pada tahap pemodelan, jika hasilnya dirasa terlalu kompleks. Penyederhanaan ini berupa memasukkan banyak variabel atau parameter. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu formulasi numerik, yaitu menentukan metode yang akan digunakan dengan analisis galat, setelahnya memperoleh pemodelan matematika sederhana. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu pada tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini dilakukan, tahapan evaluasi ini untuk melakukan perbandingan antara hasil simulasi dengan perilaku yang diharapkan, dengan tujuan untuk memastikan ketepatan dan kestabilan dari metode numerik yang digunakan dengan perhitungan yang sebelumnya kita perkirakan. Selanjutnya, di sini kelompok kami akan membahas pengertian dari collision detection dalam pengembangan game dan simulasi interaktif. Collision detection merupakan salah satu komponen terpenting yang berfungsi untuk mendeteksi apakah beberapa objek spasial di dalam lingkungan virtual saling bertemukan pada waktu tertentu. Objek tersebut biasanya dapat berupa karakter pemain, musuh, dinding, peluru maupun elemen lingkungan lainnya. Dalam game, collision detection berperan dalam menentukan interaksi antar objek. Sebagai contoh, ketika karakter pemain menabrak dinding, sistem harus mencegah karakter tersebut agar tidak menembus dinding. Begitu pula saat peluru mengenai musuh. Collision detection digunakan untuk memicu efek tertentu, seperti pengurangan nyawa atau animasi kerusakan. Oleh karena itu, keakuratan collision detection sangat berpengaruh terhadap realisme dan kualitas pengalaman bermain. Nah, secara umum, collision detection dilakukan dengan memodelkan objek ke dalam bentuk geometris sederhana, seperti titik, lingkaran, persegi panjang, ataupun poligon. Lalu di sini sistem kemudian memeriksa apakah terjadi irisan atau jarak antar objek yang memenuhi kondisi tabrakan. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan secara berulang pada setiap frame permainan. Namun, pada pendekatan yang hanya bergantung pada pemeriksaan posisi objek secara diskrit per frame memiliki keterbatasannya. Ketika objek bergerak dengan kecepatan tinggi, tabrakan dapat terjadi di antara dua frame dan tidak terdeteksi oleh sistem, sehingga objek terlihat saling menembus. Oleh karena itu,
Collision detection dalam game tidak dapat dilepaskan dari perhitungan matematis dan komputasi numerik. Pendekatan numerik digunakan untuk memperkirakan posisi, jarak, serta waktu terjadinya tabrakan secara lebih akurat berdasarkan model pergerakan objek. Dengan penerapan metode numerik, sistem collision detection dapat meminimalkan kesalahan deteksi, meningkatkan akurasi simulasi, serta menghasilkan pengalaman bermain yang lebih realistis dan responsif. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian dari collision detection. Selanjutnya, kelompok kami akan melanjutkan ke pembahasan mengenai masalah pada metode collision detection. Baik, saya akan menjelaskan mengenai masalah yang mungkin saja muncul pada metode collision detection. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Lokahita Anastasia Chandra Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 049. Nah, metode collision detection ini bisa dibilang sederhana dan cepat secara komputasi. Namun seperti metode-metode lainnya, metode ini pun akan memiliki beberapa masalah umum yang akan terjadi. Dan dari hasil pencarian kami, dari hasil penelusuran kami menemukan 6 masalah umum yang terjadi pada saat penerapan metode collision detection ini. Yang pertama yaitu objek menembus objek lain atau sering kita sebut dengan fenomena tunneling. Nah, fenomena tunneling ini terjadi karena pada saat pemeriksaan diskrit itu, tabrakan itu hanya dicek sewaktu-waktu tertentu, misalnya di setiap frame. Nah, ketika sebuah objek itu bergerak dengan cukup cepat, ia bisa berada dalam satu sisi objek lain pada frame sebelumnya, dan muncul lagi di sisi lain pada frame berikutnya tanpa pernah terdeteksi bertabrakan seperti itu. Nah, akibatnya dari peristiwa ini, objek itu seolah-olah menembus objek lain. Nah, masalah ini tuh akan semakin parah jika kecepatan objeknya itu tinggi dan ukurannya juga kecil. Karena jarak perpindahan antar frame itu akan menjadi lebih besar daripada objek itu sendiri. Kemudian masalah yang kedua yaitu ketergantungan tinggi pada ukuran time step. Nah, ukuran per time step ini maksudnya akurasi metode diskrit itu bergantung pada interval waktu atau yang sering kita lambangkan dengan delta T. Nah, jika delta T-nya terlalu besar, maka banyak tabrakan yang akan terlewat, tidak terdeteksi, atau bahkan terdeteksinya itu terlambat, seperti itu. Namun jika delta T-nya itu diperkecil untuk meningkatkan akurasinya, gitu, ya misalnya, beban komputasinya itu yang akan meningkat karena jumlah pemeriksaan tabrakan itu akan semakin bertambah. Atau bisa kita bilang metode ini tuh bakal memaksa kita untuk menerima masalah tersebut atau berkompromi antara akurasi sama efisiensinya tanpa adanya jaminan bahwa kompromi tersebut tuh akan selalu baik aja, bakal selalu aman seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga yaitu deteksi tabrakan yang terlambat. Sama seperti yang saya jelaskan di masalah sebelumnya, dalam pendekatan diskrit itu tabrakan biasanya terdeteksi setelah objek itu saling menempel, saling bertabrakan, saling tumpang tindih, bisa dibilang gitu. Nah, artinya sistem itu tidak bisa mendeteksi atau tidak bisa tahu kapan tabrakan pertama itu bakalan terjadi dan baru terdeteksi setelah tabrakannya itu terjadi. Nah, peristiwa ini tuh bisa menyebabkan sebuah masalah seperti objek yang kelihatannya itu dia menempel atau bahkan objeknya itu bergetar atau bisa kita bilang dengan istilahnya jittering. Nah, jittering atau bahkan dia bisa terlempar seperti itu, terpental karena posisi awal tabrakannya itu yang udah salah. Kemudian masalah keempat, resolusi tabrakan yang tidak stabil. Ini sama seperti masalah yang ketiga, karena objek yang tabrakan itu dia tidak terdeteksi, akhirnya dia akan menimbulkan objek itu menjadi bergetar dan menimbulkan efek jittering seperti itu. Kemudian masalah yang kelima
yaitu skalabilitas yang buruk untuk banyak objek. Nah, pada implementasi yang sederhana ini, setiap objek itu diperiksa terhadap semua objek lain. Maksudnya gini, ketika jumlah objek itu meningkat, setiap pemeriksaan itu jadi semakin cepat dan performa sistemnya itu akan langsung turun drastis. Seperti itu. Metode diskrit yang tanpa dibarengi dengan optimasi ruang itu akan menjadi tidak efektif atau tidak efisien dan sulit digunakan pada simulasi yang berskala besar seperti itu, atau sistem real time dengan banyak objek atau banyak entitas. Dengan objek sedikit saja sudah membuat sistem turun drastis, apalagi dengan skala besar. Tuh, kemudian masalah yang keenam, yang terakhir, ketidakmampuan menangani geometri kompleks. Nah, pemisahan diskrit sederhana itu biasanya menggunakan bentuk geometri dasar seperti kotak, lingkaran, dan lain-lainnya. Nah, pendekatan itu kurang mampu untuk merepresentasikan bentuk objek yang kompleks. Nah, akibatnya hasil deteksi itu seringnya tidak akurat, kurang akurat, baik dalam bentuk tabrakan yang tidak terdeteksi, tabrakan yang tidak terdeteksi, dan jadinya dia menurunkan realisme dari simulasinya itu seperti itu. Selanjutnya, kelompok kami di sini membahas konsep metode numerik yang dipakai dalam collision detection. Metode numerik merupakan pendekatan matematika yang digunakan untuk memperoleh solusi hampiran terhadap permasalahan yang sulit atau bahkan tidak dapat diselesaikan secara analitik. Dalam konteks collision detection atau deteksi tabrakan pada game, metode numerik berperan penting untuk memperkirakan nilai posisi, jarak, dan waktu terjadinya tabrakan. Perhitungan ini dilakukan secara bertahap berdasarkan perubahan yang terjadi pada setiap interval waktu tertentu, yang sering juga disebut sebagai time step. Perlu diketahui bahwa pergerakan objek di dalam game bersifat dinamis dan kontinu terhadap waktu. Namun, komputer tidak memproses data secara kontinu, melainkan secara diskrit dalam satuan frame. Perbedaan inilah yang menimbulkan tantangan dalam pendeteksian tabrakan. Oleh karena itu, metode numerik digunakan sebagai jembatan antara pergerakan objek yang kontinu dengan proses komputasi diskrit yang dilakukan oleh sistem. Dengan pendekatan ini, collision detection dapat dilakukan secara lebih akurat dan konsisten, sehingga interaksi antar objek dalam game dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk konsep yang digunakan ada 3, mulai dari pendekatan dan juga ada yang metode. Nah, pada konsep pertama ini, kami akan membahas pendekatan numerik berbasis waktu diskrit atau yang dikenal sebagai time stepping method. Pendekatan ini merupakan salah satu konsep dasar dalam metode numerik yang banyak digunakan pada simulasi game dan sistem interaktif. Pada metode ini, waktu yang sebenarnya bersifat kontinu dibagi menjadi interval-interval kecil yang disebut time step. Setiap interval waktu digunakan untuk memperbarui posisi objek berdasarkan kecepatan yang dimilikinya. Pendekatan ini sangat sesuai dengan sistem game karena komputer bekerja dengan satuan frame, bukan waktu kontinu. Secara matematis, pembaruan posisi objek dapat dituliskan dengan rumus yaitu xn plus 1 sama dengan xn plus v kali delta t. Yang dimana xn plus 1 itu adalah posisi objek pada langkah waktu berikutnya atau ke n plus 1. Lalu ada xn yang dimana xn adalah posisi objek pada langkah waktu ke n. Lalu ada v atau kecepatan objek yaitu perubahan posisi terhadap waktu. Dan ada delta t yaitu interval atau langkah waktu diskrit yang digunakan dalam perhitungan. Nah, rumus di atas berasal dari persamaan dasar kinematika dalam fisika, yaitu V sama dengan dx per dt. Jika kecepatan V dianggap konstan dalam selang waktu kecil delta t, maka perubahan posisi dapat didekati dengan delta x mendekati V kali delta t.
sehingga posisi barunya tersebut menjadi seperti yang ada pada rumus di awal. Nah, sebagai contoh, misalkan sebuah objek bergerak lurus dengan kecepatan 4 satuan per detik dan posisi awalnya adalah x0 sama dengan 1. Jika waktu 1 detik dibagi menjadi 4 langkah waktu, maka setiap langkah memiliki delta t sebesar 0,25 detik. Artinya, dalam 1 detik terdapat 4 pembaruan posisi, dan setiap langkah posisi bertambah sebesar 4 kali 0,25 yaitu 1 satuan. Sehingga posisi objek setelah 1 detik menjadi x1 sama dengan 1 plus 4 sama dengan 5. Nah, pendekatan numerik ini digunakan untuk memperbarui posisi objek pada setiap frame dalam simulasi atau game interaktif. Dengan metode ini, sistem dapat memperkirakan lintasan pergerakan objek dari satu waktu ke waktu berikutnya secara bertahap dan efisien. Pendekatan berbasis waktu diskrit inilah yang menjadi besar dalam perhitungan pergerakan objek dan deteksi tabrakan pada game, karena mampu menjembatani gerak kontinu objek dengan proses komputasi diskrit pada komputer. Oke, selanjutnya yaitu pada konsep kedua ini, kita akan membahas penerapan metode Euler dalam collision detection pada game. Nah, metode Euler sendiri merupakan salah satu metode numerik dasar yang digunakan untuk memperkirakan posisi objek pada waktu berikutnya. Metode ini menghitung posisi baru berdasarkan posisi sebelumnya dan kecepatan objek, sehingga sangat sering digunakan dalam simulasi pergerakan dan collision detection pada game. Sebagai contoh, misalkan diketahui sebuah persamaan diferensial yang menyatakan laju perubahan posisi terhadap waktu, yaitu dx per dt sama dengan 3 dengan kondisi awalnya yaitu x0 sama dengan 2. Tentukan nilai pendekatan x1 dengan delta t-nya sama dengan 2. Oke, jadi tujuan dari perhitungan ini yaitu adalah untuk menentukan nilai pendekatan posisi objek pada waktu berikutnya menggunakan langkah waktu tertentu. Secara umum, rumus metode Euler sendiri dapat dituliskan sebagai yn plus 1 sama dengan yn plus h kali f dalam kurung tn, yn. Namun, dalam konteks simulasi gerak pada game, turunan posisi terhadap waktu merepresentasikan kecepatan. Oleh karena itu, rumus metode Euler dapat disederhanakan menjadi xn plus 1 sama dengan xn per xn plus 1 sama dengan xn plus dx per dt kali delta t. Yang dimana pada rumus tersebut, xn adalah nilai pendekatan posisi objek pada waktu ke n, xn plus 1 adalah posisi objek pada waktu berikutnya, lalu ada dx per dt yang menyatakan kecepatan atau laju perubahan posisi, dan delta t adalah langkah waktu diskrit yang digunakan dalam perhitungan. Kedua bentuk rumus tersebut secara matematis bersifat setara. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan langkah waktu yang ditentukan, sistem akan memperoleh nilai posisi baru sebagai hasil pendekatan numerik. Nah, dari perhitungannya, dalam 1 detik terdapat 5 langkah. Kita anggap 5 langkah itu sebagai Y0. Jadi Y0 itu sama dengan 5. Lalu, kenaikan posisi tiap langkahnya yaitu dari diferensialnya itu dikali delta t, yaitu 3 kali 0,2 sama dengan 0,6. Lalu kita akan mencari total kenaikannya, yaitu dari Y0 itu dikali hasil dari kenaikan posisi tiap langkah, yaitu 5 kali 0,6 akan mendapatkan 3. Nah, lalu dari hasil itu akan didapatkan yaitu L1 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Dalam collision detection, metode Euler digunakan untuk memperkirakan posisi objek dari satu frame ke frame berikutnya. Dengan mengetahui posisi objek secara bertahap, sistem dapat menentukan kapan dan di mana tabrakan terjadi, sehingga interaksi antar objek dalam game dapat berlangsung secara lebih akurat dan responsif. Oke,
Lanjut pada konsep ketiga, yaitu kita akan membahas yaitu bagaimana metode numerik digunakan untuk menghitung jarak dan memperkirakan waktu terjadi tabrakan. Nah, selain memperkirakan posisi objek, metode numerik juga dapat digunakan untuk menghitung perubahan jarak antar objek dari waktu ke waktu. Dengan menghitung jarak pada setiap langkah waktu, sistem dapat memprediksi kapan dua objek akan saling bersentuhan atau bertabrakan. Pendekatan ini sangat membantu dalam mengatasi masalah objek yang bergerak cepat, yang seringkali tidak terdeteksi oleh metode discrete per frame biasa. Sebagai contoh, misalkan terdapat dua objek yang bergerak saling mendekat pada satu garis lurus, jarak awal kedua objek adalah d0 sama dengan 10 satuan, dengan kecepatan relatifnya yaitu v sama dengan 2 satuan per detik. Dan langkah waktu yang digunakan adalah delta t-nya yaitu sama dengan 0,5 detik. Nah, tujuan dari perhitungan ini yaitu adalah untuk memperkirakan waktu terjadinya tabrakan menggunakan pendekatan numerik. Pada setiap langkah waktu, jarak antara kedua objek akan berkurang. Secara numerik, perubahan jarak dapat ditulis sebagai dn plus 1 sama dengan dn kurang delta d. Dengan pendekatan bahwa pengurangan jarak pada setiap langkah waktu adalah delta v, delta d mendekati v kali delta t. Artinya pada setiap langkah waktu, jarak berkurang sebesar kecepatan relatif dikalikan dengan interval waktu. Dengan nilai v sama dengan 2 dan delta t-nya yaitu 0,5, maka pengurangan jarak pada setiap langkah adalah 2 kali 0,5 sama dengan 1 satuan. Nah, karena jarak awal adalah 10 satuan, maka jarak akan berkurang menjadi 0 dalam 10 langkah waktu. Yaitu total waktu yang dibutuhkan hingga terjadi tabrakan adalah 10 kali 0,5 yaitu sama dengan 5 detik. Sehingga waktu terjadinya tabrakan dapat diperkirakan pada T mendekati 5 detik. Nah, pendekatan numerik ini memungkinkan sistem collision detection untuk memprediksi tabrakan secara lebih akurat. Bahkan ketika objek bergerak dengan kecepatan tinggi. Dengan demikian, deteksi tabrakan dalam game menjadi lebih stabil, presisi, dan realistis. Oke, selanjutnya yaitu setelah pemaparan dari saya akan dilanjutkan terkait materi yaitu terkait perhitungan waktu dan posisi tabrakan menggunakan metode numerik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan waktu dan posisi tabrakan menggunakan metode numerik. Nah, perhitungan waktu dan posisi tabrakan ini dilakukan dalam beberapa langkah. Dari hasil yang kami temukan, ada sekitar 4 langkah yang dilakukan untuk melakukan perhitungan waktu dan posisi tabrakan menggunakan metode numerik, yaitu yang pertama ada integrasi numerik untuk pembaruan posisi, ya, dimana dalam integrasi numerik ini kita menggunakan metode Euler yang dimana mesin game itu menghitung posisi baru yang bisa dilambangkan dengan S baru berdasarkan dengan posisi lama yaitu S lama. Bisa disimbolkan seperti itu. Kemudian menghitung dengan kecepatan juga dilambangkan dengan V, dan percepatan dilambangkan dengan alpha dikalikan dengan selisih waktu yang kita simbolkan dengan delta T. Nah, kita bisa mengambil permisalan jika sebuah karakter itu melompat, metode numerik menjumlahkan gaya gravitasi pada kecepatan di setiap frame-nya itu untuk menentukan koordinat yang dimana koordinat itu adalah X dan Y yang baru, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua yaitu deteksi tabrakan kontinu dengan menggunakan aproksimasi geometri. Nah, agar objek itu tidak menembus objek lain, yang kita bahas sebelumnya itu masalah tunneling. Nah, kita gunakan metode aproksimasi geometri dengan menggunakan teknik swap volume. Nah, penerapannya ini, metode aproksimasi geometri ini memeriksa
volume yang istilahnya tuh disapu oleh objek selama berpindah dari posisi awal ke posisi akhir, dan tidak hanya memeriksa apakah dua objek itu bertumpang tindih di posisi akhirnya. Kemudian langkah yang ketiga, mencari waktu presisi atau kita sebut dengan root finding. Dan metode yang kita gunakan di sini adalah bisection atau bagi dua. Kemudian langkah yang keempat yang terakhir yaitu resolusi tabrakan dan manajemen galat atau manajemen error. Arah pantulan dihitung menggunakan vektor normal dan metode impuls. Nah, awalnya menggunakan vektor normal dan metode impuls. Nah, setelah posisi dan waktu tabrakan itu ditemukan, nah metode numerik yang digunakan itu kan menggunakan aljabar linear dan vektor untuk menemukan vektor normalnya ini dengan menggunakan operasi perkalian titik atau kita sebut dengan dot product. Nah, di sini di presentasi saya mencantumkan 3 rumus di sini, yaitu rumus pertama itu adalah VREL sama dengan VA dikurang VB didotkan atau dikalikan dengan N, yang mana VREL itu adalah kecepatan relatif, V relatif, N itu adalah vektor normal, VA adalah kecepatan objek A, dan VB itulah kecepatan objek B. Nah, jika hasil dari VREL-nya ini adalah positif, maka objek yang sebenarnya itu menjauh dan tidak perlu ada pantulan berarti kan. Nah, jika hasil VREL-nya itu negatif, maka objek itu sedang mendekat dan harus dipantulkan. Nah, metode yang digunakan ini tuh metode impuls seperti yang disebutkan tadi, menggunakan vektor normal dan metode impuls. Nah, metode impuls itu rumusnya yang kedua ini. J sama dengan minus 1 plus E didotkan dengan VREL per 1 per MA dijumlahkan dengan 1 per MB, yang mana J itu satuan impulsnya, kemudian E itu adalah koefisien restitusi atau nilai antara 0 hingga 1 yang menentukan seberapa lenting benda tersebut. Kalau misalnya dia angkanya 0 berarti tidak memantul sama sekali. Kalau 1 itu berarti dia pantulannya sempurna. Kemudian VREL itu tadi adalah kecepatan relatifnya per 1 per MA itu adalah massa dari objek A, dan MB itu adalah massa dari objek B. Kemudian setelah kita menghitung, nah nilai J-nya itu udah kita dapat. Kemudian kita menghitung kecepatan baru atau kecepatan akhir dari objek ini dengan menggunakan rumus yang ketiga yang bawah ini yaitu V aksen A sama dengan VA ditambah J dot N atau dikali N per MA, yang dimana V aksen A itu adalah kecepatan akhir objek A setelah mendapatkan efek pantulan tadi, impulsnya. Kemudian J-nya tadi itu impuls, VA itu adalah kecepatan objeknya, N vektor normal, dan MA itu adalah massa dari objek A. Kemudian untuk mengatasi galat pembulatan dan penetrasi kita harus menerapkan position correction dan nilai epsilon guna mencegah objek itu saling menempel dan bergetar dan dia menghasilkan efek jittering. Nah, ini saya akan jelaskan lebih lagi. Salah satu masalah besar dalam penerapan collision detection ini kan galat pembulatan atau errornya dan penetrasi. Nah, kadang delta T-nya itu dengan menggunakan delta T itu dia objeknya itu sedikit masuk dengan objek lain sebelum dia memantul seperti itu. Dan kemudian jika hanya memantulkan kecepatannya saja, objek itu mungkin saling menempel karena
galat posisi seperti itu. Nah, masalah ini ada penyelesaiannya sebenarnya. Penyelesaiannya itu kita seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan menggunakan dan diterapkan position correction untuk menggeser sedikit posisi objek agar keluar dari zona penetrasi, dan kita menggunakan nilai epsilon atau angka yang sangat kecil untuk memberikan batas toleransi jarak antara objek. Misalnya jaraknya itu 0,01 unit, jarak toleransi kecilnya itu, agar sistem itu dia tidak terus-terusan untuk menghitung tabrakan mikro yang disebabkan oleh getaran atau jittering angka di memori komputer tadi, gitu, getaran objeknya seperti itu. Baik, kita sekarang memasuki rumusan masalah yang ke-6, di mana kita memberikan contoh kasus dan langkah-langkah dalam mendeteksi tabrakan menggunakan metode numerik, di mana di sini contoh kasusnya adalah dalam sebuah permainan 2 dimensi terdapat 2 objek berbentuk lingkaran dengan jari-jari 1 cm, yaitu objek A sebagai pemain dan objek B sebagai musuh. Di mana objek A bergerak konstan dengan kecepatan sebesar 1,5 satuan per sekon dan dari posisi awal 0 ke arah objek B yang berada diam pada titik posisi 6,4. Di mana dari contoh kasus ini diminta untuk menentukan apakah terjadi tabrakan antar kedua objek berdasarkan perubahan posisi terhadap waktu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyelesaian menggunakan metode numerik, di mana di sini langkah pertamanya yaitu kita melakukan identifikasi masalah. Dari contoh kasus yang kita punya, diketahui bahwa objek A sebagai pemain bergerak konstan menuju ke arah objek B dan sebagai musuh dan tidak bergerak atau diam. Kemudian yang diketahui kedua, bahwasannya tabrakan terjadi ketika jarak antara pusat kedua objek itu lebih kecil atau sama dengan jumlah dari jari antar objek A dan objek B. Kemudian dari contoh kasus tersebut, kita diminta untuk menentukan waktu terjadinya tabrakan antara kedua objek menggunakan pendekatan numerik. Langkah yang kedua yaitu pemodelan matematis, di mana di sini gerak objek A itu bergerak lurus beraturan pada bidang 2 dimensi, di mana kita bisa menggunakan rumus diferensial, yaitu laju perubahan, yaitu dy per dt sama dengan kecepatan x atau kecepatan dari sumbu y. Ada dua, kita bikin buat persamaannya, yaitu untuk sumbu x dan yang kedua untuk sumbu y. Kemudian jarak antar dua objek itu kita hitung menggunakan jarak Euclidean, di mana jaraknya itu hasil dari akar objek A pada sumbu X dikurang dengan titik koordinat objek B pada sumbu X, kemudian dikurangin dan dikuadratin, kemudian ditambah dengan titik koordinat objek A pada sumbu Y dengan waktu ke T dikurang dengan titik koordinat objek B pada sumbu ke Y, kita kurangi, kemudian kita tambahi, kedua hasil ini ditambahkan, kemudian diakarin, itu mendapatkan hasil dari jarak antar dua objek. Kemudian kondisi tabrakannya kan sesuai yang kita ketahui tadi, jika jarak antar dua objek itu kurang dari sama dengan jumlah dari jari-jari objek A dan objek B. Itu kalau misalnya jaraknya kurang dari sama dengan jari-jari, maka terjadi tabrakan. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu pendekatan dengan waktu diskrit, yaitu kita membagi waktu kontinu menjadi langkah-langkah kecil dengan interval, di mana rumusnya itu T ke N itu sama dengan N dikali dengan H. H itu kan langkah waktunya, di mana di sini langkahnya itu 1 dengan satuannya sekon, dan perhitungannya itu pada waktu diskrit yaitu 0, 1, 2, 3.
Jadi misalnya kita T ke 0, T dengan waktu diskrit ke 0 berarti sama dengan 0 dikali dengan H, berarti T ke 0 itu sama dengan 0, gitu pun selanjutnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu pemilihan metode numerik, di mana di sini kita menggunakan metode Euler karena metode ini sederhana dan cocok untuk simulasi gerak dalam games dan efisien secara komputasi. Kemudian langkah yang kelima yaitu persamaan numerik dengan metode Euler. Setelah kita menentukan metode yang kita pilih, kita membuat persamaan metode Eulernya. Sebelumnya kita akan memakai, tadi kita sudah bikin persamaan diferensialnya, kemudian kita masukkan ke dalam metode Eulernya. Di mana ini titik awal pada sumbu X dan titik berikutnya pada sumbu X dan Y itu didapat dari titik saat ini dari sumbu X dan Y ditambah dengan laju perubahannya. Laju perubahannya itu didapat dari kecepatan pada sumbu X dan Y dikali dengan langkahnya. Langkah waktunya itu sama dengan 1 tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita mengetahui data awal yang kita punya, di mana pada posisi awal objek A itu kan pada sumbu X dan Y, pada objek A itu 0,0, dan posisi awal objek B, yaitu sumbu XY-nya itu sama dengan 6,4 posisinya. Kemudian kecepatan objek A dan objek B, kecepatan objek A itu yang PS itu 1,5 satuan bergeraknya konstan per sekon, itu kemudian kecepatan dari objek B itu P ke Y itu sama dengan 1 satuan per sekon. Kemudian langkah waktunya itu H sama dengan 1 per sekon, 1 sekon. Kemudian jari-jari tiap objeknya, tadi jari-jari A itu 1 cm dan jari-jari dari objek B juga 1 cm. Jadi jarak antar tabrakan itu 2 karena jari-jari objek A ditambah dengan jari-jari objek B, 1 tambah 1 menghasilkan 2. Kemudian selanjutnya kita melakukan perhitungan pada posisi objek. Di sini kita memasukkan ini bersama pada waktunya itu sama dengan 0. Kan pada titik awal kita mulai perhitungan di mana posisi objek A itu di berada 0,0, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Kemudian ini posisi objek B, yaitu di sumbu X-nya berada di titik 6, dan pada sumbu Y-nya berada di titik 4. Kemudian kita menghitung posisi objek A pada waktu sama dengan 1. Kita masukin rumusnya tadi, rumus metode Euler-nya untuk menghitung titik atau posisi berikutnya. Itu saat sumbu X-nya itu 1, di sini saat ini kan 0, kemudian kecepatannya yang X dikali dengan H. Jadi pada waktu 1 sama dengan waktunya sama dengan 1, maka posisi objek A itu berada di 1,5,1. Sumbu X-nya itu 1,5, sumbu Y-nya 1. Sama melakukan perhitungan yang sama dari metode Euler-nya, kita masukkan dengan data yang kita punya di waktu sama dengan 2, posisi objek A di sumbu X-nya itu 3 dan di sumbu Y-nya itu 2, jadi 3,2. Kemudian pada waktu sama dengan 3, ini sorry ketutupan oleh layar saya, jadi di sumbu X-nya itu dia sama dengan 4,5 dan di sumbu Y-nya dia sama dengan 3. Selanjutnya
langkah ke-8 yaitu perhitungan numerik untuk jarak A ke objek B. Di mana di sini kita sudah ada tabel perbandingan, di mana ini adalah rumus perhitungannya. Dengan tadi rumus jarak itu kita gunakan di sini untuk menghitung jarak ke objek B. Kita masukkan data yang telah kita punya dari yang kita hitung juga menggunakan persamaan dari metode Euler. Kemudian ini kita hitung dan menghasilkan jaraknya. Ini adalah perbandingannya saat waktunya 0, di mana posisi A itu berada di titik 0,0, maka jarak ke B-nya itu 7,21. Karena 72,1 masih lebih kecil dari jumlah jari-jari, kan tadi jumlah jari-jari antar dua objek itu 2, 7,21 masih lebih kecil atau sama dengan dari 2, maka tidak terjadi tabrakan. Kita lakukan lagi pengujian saat waktunya itu 1, dan posisi objek A sudah berada di 1,5,1, itu jaraknya itu 5,41 dan masih tidak terjadi tabrakan karena kurang dari sama dengan 2. Kemudian saat waktu kedua, itu posisi A berada di 3,2 dengan jarak ke B 3,61 dan masih kurang dari sama dengan 2 dan tidak terjadi tabrakan. Kemudian saat waktu ketiga, di mana titik koordinat posisi objek A itu 4,5,3, di mana jarak ke B-nya itu 1,8. Karena 1,8 sudah lebih kecil dari 2, maka terjadi tabrakan. Jadi terjadi tabrakan itu saat waktunya ketiga atau angka ketiga dengan posisi objeknya itu berada di 4, objek A berada di 0,45,3. Jadi langkah terakhir kita melakukan analisis dari yang telah kita hitung, di mana tabrakan pertama kali terdeteksi pada T atau waktu sama dengan 3, jarak antar dua objek itu kurang dari sama dengan 2 satuan, yaitu 1,8, sehingga terjadi tabrakan. Dan simulasi ini kan menggunakan pendekatan numerik, terus ketelitian hasil dipengaruhi oleh besar langkah H, di mana semakin kecil H, hasilnya semakin akurat. Jadi itu merupakan langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode numerik dengan contoh kasus untuk mendeteksi tabrakan. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulan yang kami cantumkan dalam presentasi ini merupakan kesimpulan yang kami persingkat dari kesimpulan yang dari makalah yang kami buat seperti itu. Dan saya akan membacakan kesimpulan dari makalah terlebih dahulu. Penerapan metode numerik pada proses deteksi tabrakan atau collision detection ini menjadi pendekatan penting untuk mengatasi perbedaan antara gerak objek yang langsung secara kontinu dan mekanisme komputasi komputer yang bekerja secara diskrit. Dengan memanfaatkan pendekatan waktu diskrit serta metode Euler, sistem mampu menghitung perkiraan posisi, jarak, waktu terjadinya tabrakan dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan metode pemeriksaan posisi sederhana yang rentan terhadap masalah tunneling atau tembusnya objek. Walaupun perhitungan numerik itu menghasilkan nilai pendekatan yang mengandung galat atau error, pemilihan time step yang kecil serta penerapan koreksi posisi dapat mengurangi kesalahan tersebut sehingga interaksi antar objek berlangsung lebih stabil dan responsif. Secara umum, metode numerik itu mendukung terciptanya simulasi game yang lebih realistis dengan mengubah model gerak fisik menjadi perhitungan aritmetika yang efisien dan komputasional. Melalui tahapan pemodelan, formulasi numerik hingga evaluasi hasil, sistem collision detection mampu menangani interaksi kompleks antar objek dalam lingkungan virtual. Dampaknya,
Kualitas pengalaman bermain meningkat karena setiap tabrakan dapat dideteksi secara akurat dan diselesaikan dengan respon fisika yang lebih alami. Dan kesimpulan yang kami cantumkan PPT ini adalah versi singkat dari kesimpulan yang kami cantumkan di makalah. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih.